Halo semuanya. Bagaimana pesan mie kungkung? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, saya Nabila Lutfi dengan NPM 0272411119 dari kelas 3B Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital. Jadi buat kalian semua jangan lupa nonton sampai akhir. Oke, check it out. Pentingnya infrastruktur di digital era yang serba cepat ini, dunia perbankan mengalami perubahan yang sangat besar. Hampir semua aktivitas perbankan kini sudah bergeser ke arah digital. Nah, nasabah tidak lagi harus datang ke kantor cabang untuk melakukan transaksi, membuka rekening, atau bahkan berinvestasi. Semuanya bisa dilakukan lewat ponsel. Dalam konteks perbankan syariah, perkembangan ini menjadi tantangan sekaligus peluang besar. Nah, tantangannya adalah bagaimana bank syariah bisa menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi yang sangat cepat tanpa meninggalkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar operasionalnya. Sementara peluangnya adalah terbukanya kesempatan untuk menjangkau lebih banyak nasabah, memperluas layanan, dan juga meningkatkan efisiensi. Karena itulah optimalisasi infrastruktur menjadi hal yang sangat penting. Infrastruktur di sini bukan hanya soal jaringan komputer atau sistem IT, tetapi juga mencakup kebijakan, sumber daya manusia, sistem keamanan, dan bahkan budaya kerja di dalam lembaga keuangan. Nah, semua elemen ini harus bersinergi agar perbankan syariah itu mampu memberikan pelayanan terbaik di tengah era digital yang terus berkembang. Infrastruktur yang kuat akan menjadi fondasi bagi seluruh proses transformasi digital di perbankan syariah. Tanpanya, semua inovasi akan sulit dijalankan secara efektif. Maka dari itu, penguatan infrastruktur menjadi prioritas strategis untuk memastikan perbankan syariah itu bisa terus bersaing di dunia keuangan modern. Selanjutnya, perkembangan digital dalam dunia perbankan. Era digital telah mengubah cara masyarakat untuk berinteraksi dengan lembaga keuangan. Nah, dulu transaksi perbankan itu dilakukan secara manual, memerlukan waktu lama dan terbatas pada jam kerja. Nah, sekarang semuanya sudah serba cepat, praktis, dan juga bisa dilakukan kapanpun melalui aplikasi mobile banking. Bagi perbankan syariah, perkembangan digital ini membawa dampak signifikan. Nasabah kini tidak hanya menuntut layanan yang sesuai prinsip syariah, tetapi juga ingin kecepatan, kemudahan, dan juga kenyamanan yang sama seperti yang ditawarkan bank konvensional. Karena itu, bank syariah mulai bertransformasi dengan menghadirkan pelayanan digital seperti internet banking syariah, mobile aplikasi, bahkan fitur kris untuk pembayaran digital berbasis syariah. Nah, contohnya kini banyak bank syariah itu menyediakan fitur pembukaan rekening online tanpa perlu datang ke cabang, transaksi zakat dan infak melalui aplikasi, hingga layanan investasi syariah berbasis digital. Transformasi digital ini juga membantu perbankan syariah itu memperluas jangkauan ke masyarakat yang sebelumnya belum tersentuh layanan keuangan atau unbanked society. Nah, melalui teknologi, masyarakat di daerah terpencil itu bisa ikut menikmati layanan keuangan syariah dengan mudah dan aman. Jadi, perkembangan digital itu bukan hanya mengubah cara bank bekerja, tetapi juga memperluas misi sosial ekonomi perbankan syariah untuk menciptakan keadilan dan juga kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, selanjutnya masuk pada infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi itu merupakan tulang punggung seluruh kegiatan perbankan di era digital. Nah, tanpa dukungan infrastruktur yang kuat, layanan digital itu tidak akan berjalan dengan baik. Lalu, bank syariah itu harus memiliki sistem teknologi yang modern, mencakup core banking system, server yang tangguh, jaringan internet yang cepat, dan juga sistem cadangan data atau backup system untuk mengantisipasi gangguan. Nah, infrastruktur ini memungkinkan
proses transaksi berjalan dengan cepat, efisien, dan juga aman. Nah, selain itu, keamanan siber menjadi prioritas utama. Dalam dunia digital, risiko kejahatan siber seperti phishing, malware, dan kebocoran data pribadi semakin meningkat. Nah, oleh karena itu, Bank Syariah itu perlu menerapkan sistem keamanan berlapis seperti enkripsi data, multifaktor authentication, dan sistem deteksi dini terhadap ancaman siber. Namun, infrastruktur bukan hanya tentang perangkat keras atau teknologi, faktor manusia juga sangat penting. Sumber daya manusia di Bank Syariah itu harus memiliki literasi digital yang tinggi, memahami prinsip keamanan data, serta mampu mengoperasikan sistem teknologi dengan efisien. Nah, dengan infrastruktur teknologi yang solid, Bank Syariah bisa memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan juga terpercaya kepada nasabahnya tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah. Selanjutnya masuk pada regulasi dan kebijakan. Peran regulasi dan kebijakan itu sangat penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Nah, perbankan syariah di Indonesia, kebijakan ini diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia atau BI yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas sistem keuangan serta memastikan seluruh lembaga keuangan syariah itu beroperasi sesuai prinsip syariah. Nah, regulasi yang baik memberikan arah dan kepastian hukum bagi bank syariah untuk berinovasi. Misalnya, OJK telah mengeluarkan berbagai peraturan tentang digitalisasi perbankan syariah, perlindungan data nasabah, serta tata kelola kolaborasi antara bank dan fintech syariah. Nah, selain itu, kebijakan pemerintah dalam memperkuat ekonomi syariah juga menjadi pendorong utama melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Pemerintah aktif mendorong pengembangan ekosistem digital berbasis syariah, termasuk digitalisasi zakat, wakaf, dan juga keuangan mikro. Namun, regulasi juga harus fleksibel agar tidak menghantam inovasi. Bank syariah itu perlu ruang untuk bereksperimen dengan teknologi baru seperti blockchain atau smart contract yang bisa mendukung prinsip keadilan dan transparansi dalam transaksi dengan keseimbangan antara regulasi yang kuat dan juga kebijakan yang adaptif. Pengembangan infrastruktur perbankan syariah akan lebih terarah dan berkelanjutan. Selanjutnya masuk pada inovasi layanan perbankan syariah. Inovasi adalah kunci untuk menarik minat nasabah di era persaingan digital. Nah, bank syariah itu harus mampu menghadirkan produk dan juga layanan yang tidak hanya modern, tetapi juga tetap berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Nah, contohnya muncul layanan fintech syariah seperti pembiayaan berbasis peer-to-peer lending dengan akad mudharabah dan musyarakah. Nah, ada juga dompet digital syariah yang memfasilitasi pembayaran, donasi, dan investasi halal dalam satu platform. Selanjutnya masuk pada inovasi layanan perbankan syariah. Inovasi itu adalah kunci untuk menarik minat nasabah di era persaingan digital. Bank syariah harus mampu menghadirkan produk dan layanan yang tidak hanya modern, tetapi juga tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Contohnya, munculnya layanan fintech syariah seperti pembiayaan berbasis peer-to-peer lending dengan akad mudharabah dan musyarakah. Ada juga dompet digital syariah yang memfasilitasi pembayaran, donasi, dan juga investasi halal dalam satu platform. Bank syariah kini juga mulai mengembangkan produk investasi digital seperti reksadana syariah online, tabungan haji digital, hingga pembiayaan mikro berbasis aplikasi. Nah, semua ini menunjukkan bahwa inovasi itu bisa berjalan seiring dengan nilai-nilai syariah. Lalu inovasi tidak hanya pada produk, tapi juga pada cara pelayanan. Misalnya penggunaan chatbot syariah untuk membantu nasabah bertransaksi atau memberikan edukasi mengenai produk keuangan halal. Dengan teknologi seperti ini, bank syariah itu mampu menjangkau nasabah muda yang melek digital dan lebih praktis. Semakin inovatif sebuah bank syariah, maka semakin besar pula peluangnya untuk tumbuh dan bersaing di tengah industri keuangan global. Nah, selanjutnya untuk pada pengalaman nasabah atau customer experience. Nah, fokus utama dari optimalisasi infrastruktur adalah untuk meningkatkan pengalaman nasabah. Nah, nasabah ini sekarang tidak hanya ingin transaksi yang cepat dan aman, tetapi juga pengalaman yang nyaman,
personal, dan juga responsif. Bank syariah itu perlu mengemban sistem yang ramah pengguna atau user friendly dengan tampilan aplikasi yang sederhana, navigasi mudah, dan proses transaksi yang tidak berbelit-belit. Ketika nasabah merasa nyaman dan puas, maka kepercayaan terhadap bank itu akan meningkat. Nah, selain itu, penting juga bagi bank untuk menyediakan layanan pelanggan yang responsif, baik melalui call center atau chat online atau melalui media sosial. Nah, nasabah itu harus merasa bahwa setiap keluhan dan pertanyaannya didengar dan ditindaklanjuti dengan baik. Tidak kalah penting adalah untuk mendengarkan masukan dari nasabah. Nah, melalui survei kepuasan, ulasan digital atau feedback form, bank dapat mengetahui area yang perlu diperbaiki. Nah, dari sinilah customer experience yang berkelanjutan dan berfokus pada kebutuhan nyata nasabah. Dengan pengalaman nasabah yang baik, loyalitas akan tumbuh dan itu akan menjadi modal penting bagi keberlangsungan bank syariah di tengah persaingan digital. Nah, sekarang masuk pada keamanan dan privasi dalam dunia digital. Keamanan data itu merupakan hal yang paling sensitif dan menjadi prioritas utama. Setiap hari jutaan transaksi dilakukan secara online dan setiap data yang berpindah mengandung risiko kebocoran atau penyalahgunaan. Bank syariah itu harus memiliki sistem keamanan yang sangat ketat. Misalnya, penggunaan teknologi enkripsi yang melindungi data nasabah dari akses yang tidak sah, sistem autentikasi ganda, hingga audit keamanan secara rutin. Nah, selain keamanan teknis, bank juga harus menjaga privasi nasabah. Artinya, semua informasi pribadi itu tidak boleh digunakan tanpa izin atau dijual ke pihak lain. Nah, inilah sejalan dengan nilai-nilai syariat yang menekankan pada kejujuran, amanah, dan juga perlindungan terhadap hak individu. Dengan menjaga keamanan dan privasi, bank syariah bukan hanya mematuhi hukum, tapi membangun kepercayaan, sesuatu yang sangat mahal di dunia digital saat ini. Nah, selanjutnya masuk pada kolaborasi dengan Vintage. Salah satu langkah strategis dalam optimalisasi infrastruktur adalah kolaborasi dengan perusahaan Vintage. Vintage memiliki keunggulan dari sisi inovasi dan kecepatan adaptasi terhadap teknologi baru. Sedangkan bank syariah itu memiliki kekuatan dalam kepercayaan dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Nah, melalui kolaborasi ini, kedua pihak bisa saling melengkapi. Misalnya, bank syariah dapat bermitra dengan Vintage dalam hal layanan pembayaran digital, sistem pembiayaan berbasis digital, atau integrasi dompet elektronik syariah. Nah, kolaborasi ini juga dapat mempercepat proses digitalisasi dan memperluas jangkauan layanan bank ke segmen masyarakat yang lebih luas. Nah, misalnya, integrasi Vintage Microfinance dengan perbankan syariah dapat membantu pembiayaan UMKM di daerah-daerah yang belum terjangkau layanan konvensional. Namun, kolaborasi ini tetap harus diawasi dengan yang baik agar semua kegiatan tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tidak menimbulkan risiko hukum. Jika dikelola dengan bijak, kemitraan dengan Vintage akan menjadi kekuatan besar bagi pengembangan perbankan syariah di masa depan. Nah, selanjutnya masuk pada tantangan yang dihadapi. Nah, walaupun peluangnya besar, optimalisasi infrastruktur perbankan syariah juga menghadapi berbagai tantangan. Pertama, biaya investasi teknologi yang tinggi. Membangun sistem digital yang aman dan efisien memerlukan anggaran besar, baik untuk perangkat keras, perangkat lunak, maupun pelatihan sumber daya manusia. Kedua, adaptasi terhadap teknologi baru. Tidak semua pegawai perbankan itu siap menghadapi perubahan digital, sehingga dibutuhkan pelatihan dan pendampingan agar mereka mampu mengoperasikan sistem baru dengan baik. Nah, yang ketiga, persaingan dengan bank konvensional. Banyak bank konvensional yang sudah lebih maju dalam digitalisasi, sehingga bank syariah itu harus bekerja ekstra untuk menyeimbangkan kualitas layanan mereka. Keempat, literasi digital masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya paham untuk menggunakan layanan digital, terutama di daerah pedesaan. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan syariah untuk melakukan edukasi dan juga sosialisasi. Namun, semua tantangan ini dapat diatasi dengan strategi yang tepat,
kolaborasi yang baik, serta komitmen untuk terus berinovasi secara berkelanjutan. Nah, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa optimalisasi infrastruktur itu merupakan kunci utama kemajuan industri perbankan syariah di era digital. Nah, dengan membangun sistem teknologi informasi yang handal, memperkuat regulasi kebijakan yang mendukung serta terus berinovasi dalam layanan digital. Nah, Bank Syariah itu dapat memberikan pelayanan yang cepat, aman, dan juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lalu infrastruktur yang kuat tidak hanya meningkatkan efisiensi dan kepuasan nasabah, tetapi juga memperkuat posisi Bank Syariah di pasar global dan membantu mewujudkan sistem keuangan yang adil, beretika, dan juga berkelanjutan. Nah, mungkin itu aja teman-teman penjelasan video dari saya. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian supaya nonton video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan ini berguna, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.